Halo teman-teman, pendengar setiap podcast. Selamat datang kembali di episode terbaru dari podcast Johnny World. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan untuk masa depan negara tercinta kita Indonesia. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah Indonesia Emas atau Indonesia Cemas 2045. Sebuah topik yang menggugah pertanyaan besar. Akankah kita mencapai impian Indonesia Emas pada tahun 2045 atau justru terjebak dalam ketidakpastian dan kecemasan? Mari kita selami bersama dalam diskusi kali ini. Sebagai disclaimer, untuk pembahasan kali ini saya lebih berfokus kepada aspek ekonomi yang akan dibahas dalam visi Indonesia Emas 2045. Pertama, mari kita mulai dengan memahami apa itu visi Indonesia Emas 2045. Visi ini merupakan cita-cita yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bangsa ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045, tepat 100 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial, dan memiliki posisi strategis di kancah global. Cita-cita ini tentu bukan sesuatu yang mustahil. Indonesia memiliki semua potensi dasar yang diperlukan, sumber daya alam yang melimpah, populasi besar dengan bonus demografi, serta posisi geografis yang strategis. Namun, pertanyaan besar yang ingin saya bahas di sini adalah, apakah kita benar-benar berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut? Atau apakah ada tanda-tanda bahwa kita mungkin menghadapi tantangan besar yang justru membuat kita ragu akan tercapainya impian ini? Salah satu alasan utama mengapa kita begitu optimis terhadap Indonesia Emas 2045 adalah bonus demografi. Pada tahun 2030-an hingga 2040-an, Indonesia diperkirakan akan menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun, akan sangat tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif, yang dimana itu berarti usia anak-anak atau sudah lanjut usia. Secara teori, ini adalah periode emas, di mana produktivitas nasional bisa melonjak drastis, pendapatan per kapita meningkat, dan kesejahteraan masyarakat bisa didongkrak ke level yang lebih tinggi. Namun, apakah kita benar-benar siap untuk memanfaatkan bonus demografi ini? Pertama, kita perlu mempertanyakan kualitas sumber daya manusia kita. Apakah kita sudah cukup mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di kancah global? Apakah sistem pendidikan kita mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga kreatif, inovatif, dan memiliki etos kerja yang kuat? Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam angka partisipasi sekolah dan universitas, kualitas pendidikan kita masih menghadapi tantangan besar. Dalam sebuah studi, yaitu bernama PISA atau Program for International Student Assessment, seringkali menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam hal kemampuan literasi, matematika, dan sains. Jika kita tidak memperbaiki kualitas pendidikan, bonus demografi ini bisa berubah menjadi beban demografi, di mana banyak penduduk usia produktif yang justru menjadi pengangguran atau pekerja dengan produktivitas rendah. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun ekonomi Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan antara yang kaya dan miskin masih menjadi isu yang sangat serius. Ini bisa menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi negara kita. Ketimpangan ini terlihat dari berbagai indikator, mulai dari distribusi kekayaan yang sangat timpang, gini rasio yang masih tinggi, hingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Ketimpangan ekonomi ini bisa menghambat upaya kita untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, karena masyarakat yang tidak sejahtera akan sulit untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, ketimpangan ini juga bisa memicu ketidakstabilan sosial, ketika sebagian besar masyarakat merasa tertinggal dan tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem yang ada. Ini bisa menciptakan kerawanan sosial yang pada akhirnya menghambat pembangunan. Selanjutnya kita juga perlu melihat kondisi infrastruktur yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur baru,
mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga proyek-proyek strategis lainnya. Ini adalah langkah yang sangat positif, tetapi apakah cukup untuk membawa kita menuju Indonesia Emas tahun 2045? Meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan di sektor infrastruktur masih sangat besar. Pertama, distribusi infrastruktur yang tidak merata masih menjadi masalah. Pembangunan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, misalnya, membuat daerah-daerah di luar Pulau Jawa masih tertinggal. Padahal, potensi ekonomi Indonesia sangat besar di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Kedua, kita juga harus mempertanyakan kualitas infrastruktur yang dibangun. Apakah infrastruktur tersebut mampu bertahan lama dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal? Banyak proyek infrastruktur di masa lalu yang tidak terencana dengan baik, sehingga hasilnya tidak maksimal dan bahkan menimbulkan masalah baru. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi kunci dalam menentukan apakah kita bisa memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal atau tidak. Aspek global juga tidak bisa diabaikan. Dalam era globalisasi, kondisi ekonomi global menjadi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian pasar global, hingga ancaman resesi ekonomi di negara-negara maju bisa berdampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman yang semakin nyata. Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Semua ini bisa mengganggu produksi pertanian, mengancam ketahanan pangan, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Apakah kita sudah siap menghadapi tantangan-tantangan ini? Namun, tidak semuanya suram. Ada harapan jika kita mampu melakukan reformasi kebijakan yang tepat dan memanfaatkan inovasi teknologi. Pemerintah perlu terus mendorong reformasi di berbagai sektor, mulai dari regulasi yang mendukung investasi, perbaikan sistem pendidikan, hingga peningkatan efisiensi birokrasi. Semua ini harus dilakukan dengan serius dan konsisten. Di sisi lain, teknologi juga membuka peluang besar bagi Indonesia. Revolusi industri 4.0, digitalisasi ekonomi, dan inovasi di berbagai sektor bisa menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kita sudah melihat bagaimana e-commerce, fintech, dan startup teknologi mulai berkembang pesat di Indonesia. Ini adalah tanda positif. Tetapi kita perlu memastikan bahwa inovasi ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang, melainkan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu apakah Indonesia Emas tahun 2045 itu hanya sekedar mimpi atau benar-benar bisa kita wujudkan? Jawabannya ada di tangan kita semua. Ada banyak potensi yang bisa kita manfaatkan, tetapi juga banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sejak sekarang. Apakah kita bisa memperbaiki sistem pendidikan, mengurangi ketimpangan ekonomi, membangun infrastruktur yang merata dan berkualitas, serta beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan ancaman perubahan iklim? Semua itu akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara yang emas atau justru menghadapi kecemasan di tahun 2045 mendatang. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Saya harap diskusi ini bisa memberikan perspektif baru dan menggugah kita semua untuk lebih peduli dengan masa depan bangsa. Jangan lupa untuk berbagi pendapat atau komentar teman-teman di kolom komentar. Dan juga bisa untuk like, share, dan subscribe untuk podcast Journey Wealth agar bisa menikmati konten-konten menarik lainnya seputar perekonomian dan keuangan. Sampai jumpa di episode berikutnya.